Salam saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam Roma pasal 8 ayat 13. Jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang percaya, orang-orang yang dipilih oleh Allah, mendapat jaminan kebebasan dari kutukan dosa. Tetapi kewajiban untuk mematikan kuasa dosa yang menumpang di dalam diri kita setiap hari. Kita harus mematikan dosa. Mematikan dosa adalah istilah metaforis yang berarti mematikan apapun yang sebelumnya hidup. Mematikan apapun yang sebelumnya hidup berarti melenyapkan pokok kekuatan, tenaga dan kuasanya sampai dosa tidak dapat berkutik lagi. Dosa yang menumpang dapat disebut sebagai manusia lama dengan segala kemampuannya, kepemilikannya, kecerdikannya, kelicikannya, keruwetan dan kekuatannya. Menurut Rasul Paulus, ini harus ditumpas, harus dimusnahkan, dibuat tidak berkutik, harus dimatikan melalui Roh Kudus. Dosa harus dimatikan sepenuhnya dengan mengandalkan karya Kristus yang mati di salib, sehingga diri lama kita, kehidupan lama kita dapat dikatakan turut disalibkan bersama Kristus. Roma 6 ayat 6. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini dimulai dengan kelahiran baru, ketika prinsip yang berlawanan orang dengan orang-orang berdosa dan yang bersifat menghancurkan dosa ditanam di dalam hati kita, maka selanjutnya keseluruhan karya itu disempurnakan secara bertahap sepanjang masa hidup kita. Dengan demikian, ini merupakan kewajiban orang percaya untuk terus-menerus mematikan dosa yang tersisa di dalam tubuh jasmani yang fana ini, agar dosa tidak lagi hidup, agar dosa tidak lagi berkuasa di dalam seluruh eksistensi, seluruh keberadaan kita. Karena dosa mempunyai kekuatan dan memunculkan perbuatan-perbuatan kedagingan. Jika itu dibiarkan, jika dosa yang masih sering kali muncul di dalam kehidupan kita itu dibiarkan, tidak dimatikan sampai ke akar-akarnya, maka itu akan terus-menerus merongrong kehidupan kita, sehingga kehidupan kita tidak lagi menyenangkan atau memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, upah bagi pelaksanaan kewajiban ini adalah janji Engkau Allah yang hidup. Barangkali janji itu bukan hanya berarti kehidupan kekal, tetapi juga kehidupan rohani yang sudah dinikmati sekarang oleh orang percaya, seperti sukacita, penghiburan, dan kekuatan dari kehidupan itu. Sebagaimana dikatakan Rasul Paulus di bagian lain, sekarang kami hidup, asal saja kami teguh berdiri di dalam Tuhan. 1 Tesalonika 3:8. Semangat dan kekuatan dan penghiburan hidup rohani kita sangat bergantung pada tindakan mematikan perbuatan kedagingan, karena dosa tidak pernah diam sekalipun. Ia tampak tenang, terutama di tempat-tempat yang dalam airnya. Karena itu berlawanan, kita haruslah segigih sekuat mungkin setiap saat, bahkan pada saat kita tidak menaruh curiga sedikit pun akan bahayanya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sudah berkorban, sudah mengalahkan kuasa maut di atas kayu salib. Tetapi kita belum diangkat ke sorga. Kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di tengah-tengah dunia yang sudah rusak, dunia yang sudah dihancurkan oleh dosa. Dan kita bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Kita bisa saja terpengaruh. Maka kita harus terus-menerus
mendekatkan diri, terus-menerus bersatu, bukan sekedar mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi seperti yang saya katakan di dalam renungan-renungan yang lalu, kita harus terus bersatu, bersekutu dengan Tuhan. Dengan demikian, dosa tidak menguasai hidup kita. Dengan demikian kita dimampukan oleh Tuhan dan bersama Tuhan terus mematikan dosa itu sampai ke akar-akarnya. Dengan demikian kita bisa menjadi garam dan terang. Kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang benar. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas pertolongan-Mu bagi kami. Engkau kembali mengingatkan kami agar kami terus-menerus bersatu dengan Engkau. Karena di tengah kehidupan kami dikelilingi oleh godaan demi godaan. Tantangan-tantangan dunia yang seringkali membawa kami jatuh dalam dosa, membawa kami untuk melawan Engkau. Karena itu Tuhan, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.